dalam pelayanan. Oke, silakan Pak, di apa yang Anda mau sampaikan? Iya, tadi saya ingin menanggapi bicara soal jin. Di dalam kekristenan itu tidak ada namanya jin. Kenapa? Karena Allah yang dikenal Musa menurut Al-Quran mengutuk iblis dan jin. Surat 15 ayat 33 sampai 36. Sedangkan Allah yang dikenal Muhammad menyayangi jin dan iblis. Dan Allah menyuruh iblis itu beriman kepada Al-Quran. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 13. Dan Muhammad adalah kepala jin. Surat Jin ayat yang ke-21 sangat jelas dikatakan di situ bahwa kalau saya mau bertanya kepada saudara Nandar, apakah benar sholat 5 waktu itu menyembah Allah? Tolong buktikan dalilnya. Itu saja pertanyaan saya. Silahkan jawab. 3 menit. Oke, kita tunjukkan lah ya. Pak KC, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, ayat yang berbunyi sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Tahan waktunya dulu. Pak Nandar, pertanyaannya Pak KC tadi, itu saja yang Anda jawab. Anda nanti kemudian dikasih kesempatan untuk bertanya. Yang namanya debat itu bertanya dan menjawab. Ini bukan debat. Begitu. Enggak, begini. Pak. Ini bukan berdebat, Pak Nandar, ya. Jadi apa yang ditanyakan Anda jawab. Nanti saya kasih kesempatan Anda juga untuk bertanya kepada kepada Murtadin, ya. Jadi pertanyaannya Pak KC tadi silakan Anda jawab dulu. Dulu Pak Yusuf, ya. Saya masuk ke sini di dalam rangka menguji emisi. Apakah benar Murtadin yang Anda sajikan itu ternyata ketika dites dan dia sendiri yang berinisiatif kaprah. Ya. Gitu loh ya. Terus kalau mau berdebat benar gini. Itu masalah Pak Yusuf. Gini. Sebentar, saya jelaskan dulu. Warnanya kurang jelas nih Pak Widya. Itu masalah salah, itu kan penilaian Anda pribadi. Jadi Anda nggak usah sok pintar untuk menyatakan Bukan sok pintar Pak, saya akan buatkan konten untuk mengcounter ini. Jadi Nandar ini disuruh jawab pertanyaan saya malah muter-muter kemana-mana, nggak bisa jawab ente ya. Dan pertanyaan saya sangat simpel. Jawab dong, apakah sholat 5 waktu itu praktek menyembah Allah? Tunjukkan dalilnya, gampang kan? Di Al-Quran. Halo, dengarkan saya. Pak Yusuf, kalau mau ya tentukan hari Jawab dulu Nandar, pertanyaan saya. Anda itu kelihatan bodoh kalau di sini memperlihatkan kebodohan, tahu nggak Pak Nandar? Bodoh. Ya, jadi begini ya, Pak Nandar. Tadi kan saya sudah bilang kita ini tanya jawab. Jadi tadi saya kasih kesempatan Pak KC untuk bertanya kepada Anda silakan jawab. Nanti saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya gitu loh. Nah, Pak Yusuf ini inkonsistensi ya. Dengarkan saya ya. Kalau mau kita berdiskusi si KC dengan saya, tentukan jadwalnya di channel. Sekarang saja. Karena kalau direncanakan oleh kamu, saya sering di-kick, ya. Belum tamat, belum menjelaskan udah di-kick. Saya pernah kan masuk ke Geraha Mu'alaf. Ketika jagoannya tidak bisa menjawab, saya di-kick, dikeluarin. Mereka pada ngomong dengan temannya. Kalau memang Anda jago punya ilmu, sekarang buktikan. Mau hukum pidana, aku hukum perdata. Silakan di sini. Mau tauhid atau mau fikih, mau Al-Quran, mau Alkitab, silakan. Dengarkan saya dulu ya. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Gitu loh ya. Biar yang lain tahu. Silakan sekarang tunjukkan, jawab pertanyaan saya dulu yang tadi kan. Katanya Anda siap menjawab. Silakan jawab dulu. Seluruh pertanyaanmu bahkan dikasih 2 jam 3 jam saya akan jawab. Ya.
Tapi jawab dulu pertanyaan saya tadi. Tunjukkan ayat yang bunyi. Pak Nandar, Pak Yusuf, dengarkan Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengarkan. Dengar saya bicara dulu. Saya moderator di sini. Saya yang atur ya, bukan Anda yang atur. Tadi saya sudah kasih kesempatan Anda bertanya, ya. Nah sekarang giliran Murtadin yang bertanya. Jadi Anda bisa ikuti peraturan nggak? Kalau Anda nggak bisa ikuti, saya keluarkan. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan tadi saya dulu. Dengar. Saya sudah bikin peraturan tadi, Pak Nandar. Dengar baik-baik. Anda tadi saya kasih kesempatan bertanya. Murtadin sudah menjawab. Nah sekarang Murtadin yang bertanya, Anda jawab gitu loh. Dengarkan saya dulu. Tadi ketika saya menguji emisi, ya. Bagaimana Nandar menguji emisi orang Islam? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Yang dia uji itu cara baca, mahorejul huruf. Itu hal anak TK, Pak Nandar. Itu hal yang gak penting didengar publik. Itu yang tidak penting didengar publik. Itu ya. Yang penting didengar publik itu kemana jalan yang lurus, ibadah yang benar seperti apa. Itu yang penting didengar oleh publik. Jadi Anda jangan ngoceh-ngoceh. Bukan ngoceh-ngoceh, ya kan? Kalau Anda memang mau berdebat dengan Pak Nandar, Pak, dengarkan saya dulu. Dengarkan saya belum puas. Bentar dulu. Ya silakan Anda mau ngomong apa? Silakan. Begini ya. Jadi kenapa saya masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu, karena saya tertarik dengan thumbnail yang dilihat. Kalau si Kace memang begini. Kalau si Kace jamnya di channel Pak Yusuf. Jangan perorangan pribadi ya. Pokoknya kamu kalau memang punya ilmu, jawab saja pertanyaan tadi, begitu ya. Udah, jawab tuh pertanyaan tadi tentang sholat. Saya belum bertanya saya kepada kamu yang rajin sholat. Ya boleh jawab nggak Pak? Ini Pak. Sebentar, saya udah juga bisa menjawab ganti yang lain. Itu sebentar dulu ya. Nah, tadi saya diizinkan untuk bertanya, menguji emisi, betul enggak si Murtadin tersebut? Ternyata ketika dia berinisiatif membaca ayat kursi, salah bacaannya. Ini artinya apa? Allah menunjukkan sekali lagi saya kasih tahu ya Pak Nandar ya, untuk menyatakan salah atau benar, saya tidak butuhkan Anda untuk jadi hakim di sini, ya. Cukup sudah dibacakan, itu penonton yang menilai. Gitu. Jadi Anda di sini bukan uji bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tidak dibutuhkan di sini. Di sini kita bicara berdasarkan dalil, berdasarkan ayat-ayat. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda bisa ikut aturan nggak Pak Nandar? Sekali lagi saya tanya, kalau nggak saya keluarkan Anda. Saya bisa ikut di aturan. Masalahnya saya sedang ingin berdiskusi dengan Widya, karena Widya yang menjadi peran utama pada penampilan malam hari ini. Kalau sama si Kace, oke, saya nggak ada masalah. Bu Widya sudah cukup ya. Saya kasih kesempatan satu kali Anda bertanya kepada dia, ya. Oke. Nah, sekarang gini aturannya, Pak Yusuf, aturannya begini. Setelah saya menjawab, saya izin bertanya. Ya, nanti setelah Anda menjawab, Anda akan bertanya. Silakan, saya akan kasih kesempatan. Oke. Silakan jawab dulu pertanyaan Muhammad Kace. Ya, jawab dulu pertanyaan Kace. Oke, tadi kamu bertanya apa Kace? Pertanyaan saya simpel. Sholat 5 waktu, apakah benar menyembah Allah itu seperti itu? Tunjukkan dalilnya. Jelas Sholat ada. 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, tunjukkan dalilnya di mana ayatnya. Oke, begini saya jelaskan ya. Di dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri."
Ya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Begitu. Jelas kan? Ada dalilnya banyak ayat-ayat yang berbunyi hampir sama dengan ayat ini. Mengenai perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Rasulullah SAW adalah manifest, ya. Dia adalah pelaku firman. Dia adalah yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana itu sholat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya. Akan tetapi penjelasannya termaktub bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perintah sholat itu sendiri, yang disebut dengan namanya hadis. Hadis itu terbagi menjadi 3. Hadis fi'aliyah, hadis perbuatan. Kemudian hadis qauliyah, perkataan. Kemudian takriri, hadis ketetapan. Sudah jelas bagaimana Islam ini sumber utamanya adalah Al-Quran. Lalu yang kedua adalah sumbernya adalah sunnah atau hadis yang sahih. Begitu Pak Aceh. Nah, sudah saya jawab. Sekarang tunjukkan kepada saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan ketiga Injil ya. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau ada perkataan yang sama seperti Yohanes 14 ayat ke-6, saya dibaptis malam ini juga. Baik. Oke, Pak Aceh silakan Pak Aceh. Jawab. Ya, terima kasih jawabannya Ingat. Pak Nandar. Jawab juga Jadi pertanyaan jelas, saya. Jawab ya, juga pertanyaan. Jelas pemirsa, Nandar baru saja menjelaskan bahwa umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Jelas kan? Tapi sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Selamat berpikir para penonton. Tapi sholat 5 waktu Nandar sendiri mengatakan tidak ada di Al-Quran. Itu sangat jelas Nandar barusan mengatakan, ya. Jadi saudara-saudara umat Islam dimanapun Anda berada yang mendengarkan malam hari ini, bahwa Nandar sudah menjelaskan sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Saya akan menanggapi mengenai dalil Al-Quran yang dibacakan oleh Nandar. Bahwa dalil yang tadi yang disebutkan oleh Nandar tidak menyebutkan salat 5 waktu di situ. Aqimi sholat lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tidak, dirikanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat 5 waktu, dan sholat duhur itu semuanya ada 8 rakaat. Pasti berontak. Oh 4, 8. Saya sering melakukan 8 rakaat. Yang pertama sebelum sholat duhur itu sholat sunat 2 rakaat. Sama sholat 4 rakaat jadi 6. Ba'da sholat duhur 2 rakaat lagi jadi 8 kan. Sholat duhur itu 8 rakaat. Izin Mbak. Dimanapun Anda berada, bahwa sholat itu tidak, sholat 5 waktu itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi dari mana? Itu mungkin dari kitab karangan manusia. Itu saya minta penjelasan apakah sholat 5 waktu ibadah kepada Allah. Nandar tidak bisa menunjukkan dalilnya, tidak bisa menjelaskan bahwa as-sholatu ibadallah, tidak ada. Nah disinilah para penonton yang menilai apakah Muhammad KC yang benar atau yang Nandar yang berantakan. Silahkan penilaian ada pada Anda. Malam ini Anda diberkati Tuhan. Izin menambahkan? Belum. 33 menit lagi. 33 detik lagi. Jadi jelas, malam ini penonton diberkati bahwa tahu ajaran Islam itu menyimpang dari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih.
Oke. Pak izin Pak, boleh menjawab Pak? Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan sebentar. Si Kace saya bertanya nggak dijawab. Sedangkan saya ditanya, saya menjawab seutuhnya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, seandainya ada Yohanes 14 ayat ke-6 terdapat di dalam Matius, Markus, dan Lukas, saya dibaptis detik ini. Kalau saya dibaptis semua ya pasti akan viral karena saya memahami bahasa Ibrani, bahasa Arabik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, tolong tunjukkan di dalam baptis tidak pernah sekali Yesus membaptis. Detik ini juga saya dibaptis. Tolong tunjukkan Kace kepada saya. Pertanyaan saya cukup sangat sederhana sekali. Ini artinya apa? Fondasi Kristen ini nggak kuat. Yesus tidak pernah seumur hidup membaptis orang. Justru akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pun salah terjemahannya. Tolong Kace jawab. Atau yang lain silahkan membantu. Karena jelas Roh Kudus aja tidak terdapat di dalam Torah, nggak ada Roh Kudus. Oke, saya jawab. Satu kalimat, bisa langsung jawab ya. Satu kalimat Yohanes 14 ayat 6, di situ sangat jelas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kata ini harus ada di Matius, di Markus, itu beda kitab, teman. Beda judul, beda topik, ceritanya lain. Tidak mungkin satu kalimat ditaruh di beberapa kalimat, karena Alkitab yang sempurna itu runut ceritanya, beda dengan Al-Quran. Ingat saudara, malam ini saudara mendengar, mungkin Anda akan kaget bahwa di dalam Al-Quran ada pesan setan, yaitu pesan jin. Di dalam surat 72 Al-Quran, yaitu surat jin. Nah, ini yang publik harus tahu, bahwa di Al-Quran ada surat jin. Ya, surat 72 namanya surat jin. Di Al-Quran ada binatang, yaitu Al-Baqarah, sapi betina. Kace, kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Al-Ankabut, laba-laba. Pokoknya di Al-Quran itu banyak binatangnya. Jadi tidak salah kalau saya katakan Al-Quran ada pesan jinnya. Jadi jangan salahkan kalau ada umat Islam itu jadi pengikut jin. Nah, ketika jadi pengikut jin, surat Al-A'raf ayat yang ke-179 di sini dikatakan bahwa pengisi neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, dan manusia ya. Coba lihat di dalam surat Al-An'am, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Huruf original teksnya juga ada jin, wal insi, dan manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya yang membaca Quran ini membaca pesan jin, hati-hati. Jadi temannya jin. Ya, standar lain di Al-Quran itu ada surat jin. Jadi jangan-jangan Anda yang Anda baca itu hanya pesan-pesan jin gitu ya. Huruf panjang pendek itu kata jin, artinya nggak ngerti ya. Huruf original teksnya Arabnya juga jin dan manusia. Jadi terjemahannya sama. Gitu. Jadi jelas yang akan masuk memenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mudah-mudahan Panandar bertobat malam ini. Pak Yusuf. Oke. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Yusuf, kasih saya 3 menit sama tolong siapkan kolam baptisan Pak Yusuf. Iya. Baik. Oke, Pak Yusuf, tolong siapkan kolam baptisan, kasih saya 3 menit. Tolong bukakan Matius 21 ayat 32. Ya. Di situ Yesus mengatakan dia adalah tentang jalan kebenaran.
Tolong dilihat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Ini kata Yesus loh. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Itu Yesus yang mengatakan loh. Yohanes telah menunjukkan jalan kebenaran, tapi kamu tidak percaya tentang apa yang perkataan Yohanes. Kedua, apakah Yesus tidak pernah membaptis? Bukakan Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus membaptis loh di situ loh. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kolam baptisannya tolong disiapin Pak Yusuf. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Amin? Enggak, dia kan minta 2 tadi. Habis itu dia minta dibaptis. Sekarang Pak Yusuf siapkan kolam baptisan. Iya. Ini makanya Pak Nandar ini sudah dibuktikan ya bahwa jalan kebenaran itu terdapat di dalam Matius, dan juga tentang baptisan yang Anda tanyakan itu sudah dijawab tadi ya. Jadi bagaimana keterangan Anda? Bisa dipegang nggak mulut Anda? Siap dibaptis? Oke. Kalau siap dibaptis, selamat menjadi murtadin. Haleluya. Mana saya ini ya. Pertama, tidak ada Yohanes 14 ayat ke-6 di dalam ayat yang lain. Tidak ada, itu hanyalah asumsi. Yang kedua, tidak ada ayat secara, coba ditunjukkan kepada saya. Sinyalnya yang buruk. Di share screen. Menurut saya buat aturan dulu Pak itu. Iya, 3 menit aturannya. Oke, tadi kan sudah dijawab sama Pak Amin Wijaya di dalam tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Kan pertanyaan saya yang pertama adalah Yohanes 14 ayat ke-6. Anoki haderek fe Ahmed fe Hayim, itu kan. Pak Nandar, di sini nggak usah pakai bahasa Ibrani ya. Pada saut-sautan nggak jelas. Ya. Bukan masalah bahasa Ibrani itu bahasanya Yesus. Tidak ada ayat yang serupa. Nah, yang dilampirkan tadi itu. Pak Nandar, tolong diam dulu. Penonton kita semua bahasa Indonesia, jadi kita nggak usah ke Ibrani-Ibranian, nggak usah ke Arab-Araban, ya. Kita bahasa Indonesia saja, dan Tuhan itu mengerti semua bahasa. Perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Menang, cowok. Sudah tahu, tapi bukan sudah bahasa Yunani. Ini artinya apa? Ini artinya ya, jadi tolong tidak usah pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak usah pakai bahasa seperti itu ya. Bahasa kalau Anda gitu, juga Anda gulung tikar saja. Tadi kan Udah Pak Yusuf, nggak usah repot-repot. Pak Yusuf tinggal siapkan kolam baptisan. Di sini penonton yang jadi saksi, Pak Kaceh jadi saksi. Pak Yusuf sama Pak Kaceh yang baptis dia sekarang. Pak Kaceh udah siap membaptis Nandar bahwa Yesus pernah membaptis. Yesus dan membaptis. Gitu. Ya. Lampirkan ayatnya, bahasa Yunani Ibraninya. Lu jangan ngeles kemana-mana. Udah jangan ngeles kemana-mana. Sekarang Al-Quran Anda yang Anda pakai, apakah Al-Quran pada saat seperti zamannya Nabi Muhammad Anda pakai yang bahasa Arab gundul? Kan enggak juga. Nah, ini yang namanya umat terjemahan. Arab modern. Nah, ini namanya umat terjemahan. Nih saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Teman-teman, lu juga banyak pakai yang terjemahan. HMC segala juga nggak bisa. Kemarin juga di sini juga banyak ya pakai terjemahan, nggak bisa pakai bahasa Arab. Jangan ngomong terjemahan. Departemen Agama memunculkan Al-Quran terjemahan itu adalah untuk umat Muslim, bukan untuk umat Kristen. Gitu. Kolam baptisannya udah lho Pak Kaceh, Pak Yusuf. Kolam baptisan apa? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pak. Ya kan? Pak, sudah 3 menit, Pak. Coba tunjukkan ayatnya. Enggak ada. Sudah 3 menit. Sudah 3 menit, Pak. Gantian, Pak. Iya. Ya, ntar. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar. Silakan Pak Umar. Besok saya kerja, Pak.
Kenapa, Pak? Pak Yusuf, Besok Pak saya Yusuf akan mau tanya Pak ini. Yusuf, enggak, Halo, Pak Yusuf Assalamualaikum. memang nggak bisa Iya. share screen. Dia kan minta ayatnya. Tadi ditampilkan ayatnya. Yohanes 3 Ya. ayat 22 itu Yesus dan murid-muridnya membaptis. Itu sama Matius 21 ayat 32. Ya. Dua pertanyaan Kita dia. tampilkan dulu. Ya, ini soalnya ada waktu ini, Pak. Kita hilangkan dulu timernya ya, baru kita tampilkan ayatnya dulu. Oke. Ayo Pak. Ayo Pak. Ini karena penulingnya, jadi Lama, nanti yang lain nggak kebagian. ya sebentar ya. Tolong semuanya diam dulu ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Pak Amin, ini kita nggak usah tampilkan. Tadi kan sholat 5 waktu Pak. sudah Ya, disebutkan oke. tadi Sekarang ayatnya. untuk kita fair jujur, Pak KC tolong dibacakan Yohanes 3:22. Pak KC tolong bacakan. Yohanes 3:22 Pak ya. KC. Iya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis Nandar. Oke, terus Di Matius sana 21 ayat bersama-sama 32. mereka dan Pak membaptis. KC, Ya, Matius 21 ayat 32. Ini perkataan Yesus tentang jalan kebenaran. Matius 21 Ayat 32. 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Pak KC apa? Jalan apa? Jalan apa? Sebab Jalan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Sekali lagi, jalan apa? Jalan kebenaran kepadamu. Sip. Ya udah. Dan kamu Kak Cema, tidak percaya kepadanya. Pak KC sama Pak Yusuf Tetapi silakan membaptis. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda percaya kepadanya. Wah, jangan kalah sama perempuan cukai, Pak Nandar. Duluan nih. Hanya dijawab berbeda. Gimana sih Anda iya. itu mengubah terjemahan, ditanya apa, jawab apa. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar ya. Pak Nandar sudah cukup, Anda berbelit-belit. Tadi sudah dijawab, tapi Anda juga tetap ini. Tetap muter ke sini. Terima kasih ini Pak mau mempersiapkan judul YouTube. Ya. Oke, Pak Umar, silakan Pak Umar. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya pengen bermonolog aja, jadi tolong jangan dipotong ya. Ini Ya, saya silakan. tujukan kepada Mbak Widya. Ya, Mbak Widya, ini saya bermonolog ya. Tolong kaca jangan main potong. Jadi seperti di dalam Injil Ulangan 18 ayat 18. Itu Tuhan berkata kepada Nabi Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Siapakah yang dimaksud nabi yang seperti Nabi Musa ini? Apakah Yesus? Nah, di sini saya sudah riset bahwa ternyata nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Yesus tidak serupa dengan Nabi Musa. Nah, di sini kalau kita lihat kesamaan antara Yesus dengan Nabi Musa hanya dua, yaitu sama-sama Yahudi dan yang kedua sama-sama Nabi. Tapi kemiripan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu ada banyak, diantaranya punya ayah dan ibu. Karena kan Nabi Yesus kan Rohul Kudus kan, jadi tidak ada ayah. Yang kedua, Nabi Yesus adalah kelahiran yang ajaib.
sementara Nabi Muhammad dan Nabi Musa kelahiran normal, artinya percampuran antara suami istri. Yang ketiga, ada ikatan pernikahan. Nah, di sini ikatan pernikahan Nabi Musa dan Nabi Muhammad menikah. Saya ikuti kalau Nabi Isa kan tidak menikah dalam Islam. Terus yang keempat, Yesus ditolak oleh kaumnya, ya kan? Di sini jelas sekali di sini di Yohanes 1 ayat 11. Dia Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang tidak menerima? Yaitu orang-orang Yahudi. Sampai saat ini orang-orang Yahudi juga tidak beragama seperti Yesus, ya kan? Sementara Nabi Muhammad diterima oleh umat Islam kaumnya seperti Nabi Musa. Sedangkan itu ada lagi kerajaan dunia lain. Nah, terus di sini tidak ada hukum baru. Yesus tidak membawa perintah hukum baru, sementara Nabi Muhammad dan Nabi Musa membawa perintah baru. Seperti Nabi Musa, dia ada 10 perintah Allah kepada Israel dan lain-lain. Terus di sini bagaimana mereka pergi? Musa dan Muhammad meninggal wajar, sementara Yesus disalib. Sementara surga di tempat kediaman, di poin ini adalah Musa dan Muhammad terbaring di kubur, sementara menurut Kristen kan Yesus ada di surga. Nah, jadi di sini yang ingin saya tegaskan di Ulangan 18 ayat 18 ini adalah berbicara tentang kenabian berikutnya adalah Nabi Muhammad. Jadi Mbak Widya yang masih fresh, tolong dibaca lagi Injilnya. Oke. Terima kasih. Cukup waktunya. Oke, sekarang Pak Amin, silakan ditanggapi Pak Amin. Oke. Ya, dengar ya Umar ya. Kalau Anda bilang seperti Nabi Musa ya, satu, Anda menyangkal seluruh isi Al-Qur'an. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan firman Allah dari mulut, tapi malaikat Jibril lah yang menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Iya Pak, iya, Anda jangan berdusta. Gitu. Jibril lah yang memberitahukan kepada Nabi Anda. Kalau Yesus selalu berkata, aku dan aku, turuti firmanku. Itu firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus. Kalau Anda juga mengatakan kematiannya dengan wajar, mohon maaf, buka YouTube dengan judulnya Detik-detik Menjelang Kematian Muhammad, dan ada hadisnya yang menuliskan, oh Aisyah ketika menjelang nih ya, aku masih merasakan sakitnya akibat makan daging di perang Khaybar. Dia sakit loh, gitu. Akibat makan daging di Khaybar. Iya apa iya? Jadi Anda jangan berdusta di mari begitu. Ya, ingat ya, kalau Anda mengatakan menaruh firman di mulut itu, Anda menunjukkan itu adalah Nabi Anda, berarti Anda menyangkal seluruh isi Al-Quran Anda. Karena isi Al-Quran Anda menuliskan bahwa firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah disampaikan Allah melalui Jibril dan kepada Nabi Anda. Jelas Umar? Gitu ya. Kalau memangnya itu, tolong tunjukkan ayat yang sama di dalam Al-Quran seperti yang Anda klaim tadi, tanpa ada bantuan Jibril. Silakan Pak Yusuf. Ya, oke. Sebentar. Oke, saya jawab. Sebentar. Sebelum kita lanjut diskusi, saya mau pastikan dulu ini. Wong Deso ini Muslim apa Kristen ya? Kalau nggak jelas kita keluarkan. Halo, Wong Deso? Iya, halo. Ya, Muslim apa Kristen, Pak? Kejawen, Pak. Oh ya, kita keluarkan dulu ya, karena kita ini diskusi antara Muslim dan Kristen. Oke, kita keluarkan dulu, Wong Deso. Oke, sekarang kita silakan Pak Umar dijawab, Pak. Silakan. Oke, saya menanggapi omongannya tentang firman di dalam mulut Nabi Musa, kan memang ada mukjizat. Waktunya jalan, oke. Nabi Musa kan memang ada mukjizat. Dia bisa berdiskusi dengan Allah, kalamullah dalam Islam. Tapi mengenai firman dalam mulut yang tadi Pak Amin ya, Pak Amin tanyakan. Ya. Saya nggak perlu dijawab lah. Saya ingin bermonolog aja. Kalau pada saat Bapak membaca firman Tuhan, Injil, ayat-ayat Injil, apakah artinya bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut Bapak atau tidak?
Ya kan? Kenapa? Pasti kan jawabannya enggak. Pada saat Bapak membaca Injil, apakah Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut Bapak? Tidak kan? Nah, itu yang saya maksud bahwa yang tadi Bapak bilang bahwa perbedaan Musa dengan Nabi Muhammad, bahwa Musa berbicara langsung sedangkan Nabi Muhammad melalui Jibril, yaitu adalah argumen yang kurang tepat, karena nabi-nabi itu mendapatkan wahyu melalui Jibril, jadi Gabriel ya mungkin dalam Kristen. Jadi Tuhan menyampaikan wahyunya melalui malaikat. Di sini ada juga yang kalau misalkan Nabi Muhammad dianggap bahwa Nabi Muhammad sakit karena memakan apa tadi saya kurang jelas, makan daging ya. Itu karena diracun, dan Nabi Muhammad kan memang manusia seutuhnya, manusia yang diangkat menjadi rasul pada saat usia 40 ke atas. Jadi manusia, kodrati manusia ya kalau diracun ya pasti sakit, Pak. Perang aja Rasulullah berdarah, kehilangan gigi geraham, segala macam. Artinya memang Rasulullah manusia dan kodrati manusia seperti itu. Terima kasih Pak, cukup. Oke, silakan Pak Amin tanggapi sekali lagi. Pak Amin, silakan. Jadi oke, dia sendiri yang telah membantah bahwa kematian Nabi Musa dengan kematian nabinya itu berbeda. Barusan dia sendiri yang membantah. Oke. Apakah taruh firman di mulutnya saya? Tuhan, ingat, ini nabi dengan nabi. Saya bukan nabi, Pak. Itu ya. Jadi tidak nyambung. Apa menaruh firman di dalam mulutnya? Artinya dia mengeluarkan firman itu sendiri. Buka Yohanes 8:31 ya. Maka kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Loh, kok kalau dia nabi dia berkata firman-Ku? Beranikah nabi Anda berkata kamu tetap dalam firman-Ku? Nabi Anda nggak berani, Pak. Tidak ada satu orang pun berani, Pak. Yohanes 8:31, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Itu firman, Pak. Firman Allah, Pak. Firman-Ku. Dia berkata firman-Ku, Pak. Yohanes 8:43, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Itu mulut dari mulut Yesus itu yang keluar, Pak. Firman yang ditaruh, Pak. Itu firman, Pak. Tahu. Jadi pahamin dulu. Itu. Yohanes 8:51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Menuruti firman siapa, Pak? Firman Allah kan, Pak, supaya kita tidak ke neraka, Pak. Betul apa betul? Yohanes 8:52. Kata orang-orang ya, kami tahu bahwa engkau kerasukan sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu, Pak, ditaruh firman di mulutnya karena dia adalah sang firman itu sendiri, Pak. Sebutkan satu nabi saja yang berani mengatakan hal yang sama tentang menuruti firman-Ku. Nggak ada, Pak. Apakah nabi Anda berani? Kalau nabi Anda berani berkata demikian seperti Yesus yang di mulutnya itu adalah firman, bawakan dalilnya satu aja, Pak. Silakan. Jadi semua udah dibantai ya perkataan Anda. Oke, sekarang giliran sahabat Saya nambahin TV. Nambahin sedikit. Nah, boleh Pak, silakan Pak. Masih ada waktu. Ya. Jadi begini saudara-saudaraku yang Islam, bahwa mengikut Muhammad Anda akan sia-sia karena tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad akan menyelamatkan. Dan tidak akan keselamatan melalui agama Islam. Jadi ini penting didengar. Semua kesaksian umat Islam barusan tidak membuktikan bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Ini saja pesan yang paling mantap ini malam ini. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Oke. Bisa saya ngomong? Sebentar, ulama muda sebentar. Saya kasih ke sahabat TV nanti yang jawab Pak Skut. Oke. Baik, izin keluar dulu Pak Kate ya, Pak Yusuf. Izin keluar ya. Ya, silakan Pak Kate. Oke, makasih. Baik, terima kasih ya, terima kasih.
Jadi sayang Pak Kacih sudah keluar ya, padahal dalam hal ini saya mau koreksi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kacih tadi sehubungan dengan banyak hal sebenarnya, tetapi cukup biar tidak terlalu banyak dan membuang-buang waktu. Jadi saya fokus dulu ke surat jin ya. Jadi sebenarnya surat jin surat ke-72 itu bisa kita lihat bahwa itu merupakan suatu kumpulan yang lengkap. Dia seperti tadi Pak Kacih mengatakan bahwa jin itu masuk ke dalam neraka. Seharusnya bagi orang-orang ya, pada saudara-saudaraku baik Muslim ataupun Kristen, marilah kita itu bersikap jujur lah ya. Jangan sampai kita itu beriman secara buta gitu, hanya percaya tanpa memeriksa gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat ke-72 surat jin tadi itu sudah dijelaskan bahwa ada jin yang beriman dan juga ada jin yang kafir. Ya, jin yang menolak kebenaran itu akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidak semua jin. Bahkan di dalam Alkitab juga ada disebutkan jin. Jin seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran surat ke-72 itu. Silakan dibuka di dalam kitab Imamat pasal ke-17 ayat 7. Ya, buka sendiri, tidak perlu saya sebutkan. Nah, di sini sebenarnya juga tentang sholat tadi ya, tentang sholat itu. Ya, kita bisa lihat di dalam surat surat keempat ayat 102 bahwa sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya. Nah, waktu-waktunya itu di mana kita bisa lihat di hadis riwayat Muslim bahwa itu ada kejelasan ya tentang waktu-waktu itu sholat seperti itu. Jadi dalam hal ini terlalu banyak ya, tetapi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sementara ini. Nah, minta waktu lagi ya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa memang ada perbedaan antara Islam dan Kristen ya dalam hal ini. Perbedaannya dulu yang akan saya sampaikan. Pertama, perbedaannya adalah sama tentang penebusan dosa ya, dosa asal. Kemudian ketuhanan Yesus dan juga penyaliban Yesus itu perbedaannya. Sedangkan persamaannya sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian Yesus adalah utusan Tuhan yang mulia, dan juga Yesus menurut Al-Quran dan tentu saja dengan izin Allah itu sanggup menghidupkan dan dengan berbagai macam mukjizat, tentu saja itu dengan izin Allah. Sementara itu terima kasih Pak Yusuf. Oke, Pak Sahabat TV. Yang sekarang yang jawab Pak Skut. Halo Pak Manubulu, terima kasih waktunya Pak. Saya Scott ya. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi sebelumnya yang menghubungkan antara Muhammad nubuatan di dalam Ulangan 18:18 itu ya ke Muhammad dan Yesus. Ini terjadi sebenarnya karena begitu pengennya teman-teman Muslim, seluruh cendekiawan Muslim mencari-cari kebenaran yang salah satunya itu misalnya dikatakan bahwa nama Muhammad itu telah dibuatkan di dalam Torah dan Injil. Nah, ternyata itu tidak bisa ditemukan. Maka dihubung-hubungkanlah salah satunya itu yang ada di dalam kitab Ulangan ini. Kenapa ini penting? Karena misalnya kalau kita lihat di dalam Alkitab mereka, Allah menyuruh Muhammad untuk mengkonfirmasi kebenaran kita dan diterimanya. Nah, tetapi setelah dikonfirmasi semua bertolak belakang. Itu. Jadi di dalam Ulangan 18 ini mereka comot ini. Mereka yang mereka lupakan di ayat selanjutnya dibilang di ayat 20 ya. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, yang jelas di sini sudah jelas bahwa Musa mengenal Allah Yahweh, Muhammad membawa nama Allah lain. Jadi itu udah jelas-jelas sangat mau apapun argumennya, tetap itu tidak bisa masuk. Karena Allah Yahweh itu bukanlah proper name, itu adalah gelar, atribut. Allah SBT itu adalah proper name, jadi nama pribadinya. Jadi keputusasaan Muslim untuk menghubung-hubungkan Muhammad dengan nubuatan Musa itu adalah sesuatu bom bunuh diri bagi mereka membawa-bawa Ulangan 18:18 ini. Nah, bagaimana ini bisa kita lihat bahwa ini sebenarnya nubuatan untuk Yesus? Saya pikir akan sangat penting untuk membaca ini misalnya di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 ayat 22. Dikatakan di situ, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Sejak kapan Muhammad saudara orang-orang Israel di sana? Tidak ada itu. Sama seperti aku, dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi sekali lagi, sebenarnya Muhammad ada kesempatan dia untuk mengkonfirmasi wahyu yang diterimanya. Sama seperti ketika Paulus menerima wahyu.
Paulus datang kepada Petrus dan rasul-rasul, dan Petrus mengkonfirmasi wahyu yang diterima Paulus. Nah, ketika dikonfirmasi tentang wahyu-wahyu semua yang diterima Muhammad, semuanya bertolak belakang dengan Torah dan Injil. Maka inilah yang sebenarnya membuat banyak muslim di seluruh dunia bingung mau ngomong apa lagi, bingung mereka. Itu fakta. Terima kasih Pak Skut. Oke, kita kembalikan lagi ke Sahabat TV. Silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Jadi cukup menarik ya. Terima kasih sahabatku ya yang barusan tadi menanggapi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh tadi pembicara Muslim Pak Umar itu sebenarnya adalah memang suatu nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Saya akan jelaskan. Ya, pada zaman Yesus sendiri, ya kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini sedang menunggu tentang terpenuhnya nubuatan itu yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Musa itu. Ya, jadi mustahil ini tergenapi pada diri Yesus, karena saat itu zaman Yesus juga orang-orang Yahudi masih memenuhi terpenuhi nubuatan ini. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ya silakan dibuka di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-19 dan seterusnya. Kita lihat. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Ya, lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Nah, ini poinnya di sini. Jadi pada saat zaman Yesus dan Yohanes Pembaptis, kita ingat bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus itu ada hidup satu zaman. Ya, jadi ini bukan tergenapi pada diri Yesus, karena orang-orang Yahudi sendiri ya mengenal betul siapa nabi yang akan datang itu. Ya, dan ini masih ditunggu-tunggu terpenuhnya nubuatan ini pada diri Yesus, pada zaman Yesus. Ya, seperti itu. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Oke, yang menanggapi ulama muda sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Tadi Bapak ini mempertikaikan kitab Ulangan. Nah, Pak, tahukah Anda di dalam Al-Qur'anmu tidak ada pembuktian bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan? Adanya nubuatan di kitab Injil, Pak. Tapi itu klaim-klaim oleh Allah sendiri. Suaranya jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Jelas. Silakan lanjut, Pak. Iya, nubuatan Muhammad di dalam Alkitab adanya di Injil, Pak. Misalnya di surat 66 ayat yang ke-6, di situ sangat jelas bahwa ketika Isa naik ke surga, ke langit, Isa menjanjikan akan datang seorang nabi. Jadi ketika kamu mempertikaikan kitab Ulangan, itu tidak nyambung dengan Muhammad. Yang nyambungnya nubuatan Muhammad adalah di Injil. Tapi di Injil yang mana? Nah, ketika kamu mempertikaikan soal hadis, Al-Quran itu sangat menolak dengan hadis, Pak. Misalnya di surat Al-Zukhruf ayat 28 bahwa firman-Nya Allah hanya ada satu. Nah, ketika Anda mempercayai hadis perkataan Muhammad dan kamu mengikuti, kamu akan dikutuk sama seperti nabi kalian yang dikutuk. Di surat Al-Baqarah ayat 79. Nah, di mana pengutukan Muhammad? Bisa kita baca di surat 69 ayat 44 sampai 47. Bicara soal pengutukan Muhammad jikalau Muhammad membuat kitab lalu dianggap firman Tuhan. Nah, di mana jawabannya? Terdapat di dalam hadis Bukhari ayat 4408, yaitu kematian Muhammad karena terputus urat nadinya. Jadi sangat ditekankan di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu orang yang terkutuk. Nah, kalau kamu mempertikaikan kitab Perjanjian Lama, cocoklah Muhammad di Ulangan 18 ayat 20. Itu cocok untuk Muhammad. Ya, itu aja, Pak. Oke, cukup. Oke, ya, kita sekarang ke Pak. Oke, sekarang kita ke Pak Umar. Halo Pak Umar. Oke, terima kasih Pak. Ya, halo, ya. Saya tadi mau menanggapi sedikit mengenai, ya saya baca di komen-komen juga banyak yang bilang bahwa mana mungkin sih Nabi Muhammad punya saudara Yahudi kan? Di sini mungkin kita lupa bahwa Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail dan Yesus dari Ishak, ayah yang sama Ibrahim. Artinya saudara.
Jadi di sini tolong jangan dikaburkan fakta ini ya. Kita mungkin lupa bahwa Ismail dan Ishak adalah saudara lain ibu. Terus mengenai nubuatan Nabi Muhammad di dalam Yesus ulangan tadi, sebenarnya sudah sangat jelas tadi yang saya sampaikan bahwa poin-poinnya ada lebih banyak kemiripan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Musa dengan Yesus. Karena kan Nabi Musa ini juga manusia kan. Kalau menurut iman Kristen kan Yesus Tuhan, masa komparasinya nggak apple to apple lah. Terus apa lagi ya? Ya sementara itu dulu Pak. Yang lain. Makasih Pak. Oke, baik. Saya tanggapi. Sebentar. Kita sambut dulu teman kita, Pak Ahmad Rizal. Ini Muslim atau Kristen? Halo. Halo. Ya, Bapak Muslim atau Kristen? Pak. Muslim, Pak. Oke, sebentar ya, Pak ya. Tunggu giliran ya. Iya, Pak. Oke, saya tanggapi dulu, Pak. Sekarang bisa bicara. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih. Saya akan tanggapi sekali lagi, Pak. Kalau kamu mengklaim antara Musa dengan Muhammad adalah nubuatan di Ulangan ayat 18 itu berbicara soal Muhammad, Al-Quran menolak itu, Pak. Satu, nabi yang dimaksudkan di ayat itu sama seperti Musa yang melakukan mukjizat-mukjizat di depan mata manusia. Sedangkan Muhammad tidak pernah menyatakan satu pun mukjizat. Itu semua tercatat di Al-Quran. Misalnya di surat 6 ayat surat 6 ayat 37 dengan surat Yunus ayat 20. Itu sangat jelas dikatakan oleh Allah bahwa Muhammad tidak melakukan satu mukjizat pun di depan mata manusia. Sedangkan Musa melakukan mukjizat, tongkat menjadi ular dan membelah lautan. Dan itu dilihat semua manusia yang mengikutinya. Sedangkan Muhammad tidak pernah ada suatu tanda mukjizat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sedangkan bahkan di surat Yunus ayat 20, Allah dan Muhammad menunggu mukjizatnya turun dari Tuhannya. Tetapi Muhammad mengklaim bahwa mukjizatnya adalah Al-Quran. Di dalam hadis Muslim ayat Bukhari ayat 1951 bahwa mukjizatnya adalah Al-Quran. Tetapi Al-Quran menolak. Tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran bahwa mukjizat Muhammad adalah Al-Quran. Gak ada ya, Pak? Oke, ya itu aja, Pak. Cukup, Pak. Oke, saya izin karena ini penting sekali. Sebentar aja. Jadi kalau ini tadi Pak siapa tadi yang menanggapi? Pak Ulama Muda. Saya langsung aja. Oh ya, Pak Ulama Muda. Oke. Kalau misalkan bukan ulama, tulisnya jangan ulama dong, Pak. Pendeta muda gitu. Mengenai mukjizat yang tadi Bapak maksud, ada Pak. Mungkin Bapak kurang referensi baca. Jadi yang paling utama memang Al-Quran karena 1400 tahun yang lalu di situ banyak sekali kalau Bapak belah tentang Al-Quran Bapak kaji, Bapak akan dapat banyak sekali ayat-ayat yang mengagumkan. Yang kedua, kalau mengenai mukjizat yang tadi Bapak bilang nggak pernah menunjukkan ke depan kaumnya, ada Pak di Sahih Bukhari bahwa Rasulullah pernah, ini saya bacain hadisnya, bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Bapak boleh googling Pak, bulan itu pernah dibagi dua Pak, ada tuh garisnya, silakan googling atau Google foto segala macam lah dilihat. Di situ pernah ya artinya. Yang ketiga, air memancar dari sela jari jemari Rasulullah, itu pernah terjadi Pak pada saat hari Al-Hudaybiyah. Lalu ada lagi Rasulullah pernah minta hujan. Di sini Imam Bukhari juga, demi Allah kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan dan suatu apapun di langit, lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang bukit Sofa seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai ke tengah menyebar hujan sampai hari Jumat. Itu Rasulullah yang meminta. Dan Isra Mi'raj Pak,
Jangan lupa bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang rayakan oleh umat Islam itu adalah mukjizat Rasulullah. Tapi mungkin Bapak kan tidak mengimani, cuman itu adalah mukjizat dan itu fakta sejarah. Jadi bagaimana Rasulullah bisa pergi dari Masjidil Haram yang mana ada di Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, itu jaraknya jauh. Itu menaik buruk dalam waktu yang super singkat. Sudah seperti itu, ada lagi susu yang mengenyangkan banyak orang. Ini pernah juga pada saat itu Nabi Muhammad melihat sahabatnya Abu Hurairah yang miskin dan kelaparan di tengah tepi jalan. Nabi pun tersenyum dan Abu Hurairah meminta mengikuti sampai rumah. Ia memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dari sekumpulan sahabat lainnya yang tinggal di masjid sehingga semuanya merasa puas. Mengeluarkan susu yang terakhir menyembuhkan sakit mata. Ini terjadi pada saat penaklukan benteng Khaybar. Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera sakit mata, lalu Rasulullah mengusapkan matanya menggunakan ludahnya dan sembuh. Ya, artinya mungkin kurang membaca, referensinya itu banyak sekali tentang mukjizat Rasulullah. Jadi diperkuat lagi. Pada sidang ketiga Oke, cukup Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Yang jawab Pak Amin Wijaya. Sembahlah. Oke, bentar. Ini saya sakal dulu ya. Begini, Pak. Tadi kamu menyebut di dalam hadis. Tadi saya udah menyatakan bahwa Al-Quran itu menolak dengan kitab hadis. Di mana ayatnya? Di surat Al-Zukhruf ayat 28. Kalimat Allah adalah tauhid. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran kamu harus mengikuti perkataan-perkataan Muhammad. Tidak ada pernyataan seperti itu. Oke, cukup. Yang dinyatakan. Oke, cukup. Pak Amin Wijaya yang jawab. Enggak, biarkan dulu aja, biarkan dulu. Enggak, biarkan dulu. Habis itu saya, biarkan dulu. Habis itu saya. 10 detik aja. Semua orang Islam, Pak, pasti mengimani Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah. Semua Bapak boleh tanya. Itu karena itu pegangan kita, tapi hadis yang sahih dan bukan hadis yang dhaif. Jadi ada kriteria hadis sahih itu sangat susah, dan kalau sudah sahih itu ya kita terima dong. Oke. Bagaimana mungkin Anda menerima, Pak? Sedangkan Allahmu sendiri yang menyatakan agar kamu jangan menduakan kitab. Mengapa kamu mengikuti hadis? Siapa yang memerintah kalian untuk mengikuti hadis? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran Anda harus mengikuti hadis. Jelas di surat Al-Zukhruf 28 bahwa kalimatnya adalah hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Ngapain kalian tambah-tambahin? Ngapain kalian mengikuti kitab yang bukan dari Tuhan? Oke, saya jawab ya. Jadi hadis itu Pak bukan cuma hanya ucapan, tapi tingkah laku dan perbuatan Rasulullah. Sunnah-sunnahnya seperti apa? Jadi gini analoginya, kalau misalkan Bapak mau ambil barang dari pabrik, kita ada ilmu-ilmu yang kita tidak tahu, tidak mungkin dijabarkan di situ sholat 5 waktu seperti apa, harus berbarokah, terus bacaannya apa aja, doa sujud itu apa. Itu kita lihat yang diejawantkan oleh Rasulullah. Itulah hadis. Hadis yaitu ucapan dan perilaku Rasul, tapi itu bukan kitab. Yang buat kitab adalah para perawi hadis. Itu pun syaratnya sangat susah. Ya, jadi perawinya itu harus orang-orang yang benar-benar ingatannya kuat, terus perilakunya tidak buruk dan lain-lain. Jadi kalau sudah hadis itu semua orang Islam menerima. Seluruh dunia nih, ada berapa miliar orang Islam. Kalau Bapak bilang harus nolak hadis, ya, mungkin Bapak kurang baca lah. Nggak bisa pakai referensi ayat itu untuk menolak hadis. Terima kasih. Oke. Sebentar Pak, gantian Pak. Sebentar ya. Oke. Oke, sekarang tadi sudah diinin dengan ulama, berarti dia membantah isi Al-Qur'annya dan jauh lebih mempercayai hadis. Sedangkan hadis itu 200 tahun setelah kematian nabinya dia. Sedangkan di Al-Qur'an itu banyak contohnya di dalam 29 ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata kepadanya, tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Ya, katakanlah sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sungguh aku hanya sebagai pemberi peringatan yang nyata. 13 ayat 7. Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan, ya, bukan mukjizat. 10 ayat 20. Katakanlah sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu
sesungguhnya aku berkata kepadamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi jelas ya, terlalu banyak bahwa Nabi Anda adalah orang yang menunggu untuk diberi mukjizat. Kedua, kita buka klik Google, apa yang terjadi jika bulan terbelah menjadi dua? Gempa bumi Pak, dahsyat Pak, gitu. Air laut pasang semua, habis Pak, semua Pak, gitu Pak. Kalau bulan sampai terbelah itu efeknya luar biasa. Dan ketiga, tidak ada satupun penelitian dari badan antariksa manapun yang mengatakan bahwa bulan itu pernah terbelah. Sampai sekarang itu bulan masih ada. Ya, mohon maaf. Yang tadi ayat-ayat yang tadi saya bacakan semua dari zaman ketika Nabi Anda di hadapan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah menolak kenabian Nabi Anda pada saat itu. Ditolak oleh orang Yahudi Pak. Dengan banyaknya ayat minta tanda-tanda seorang Nabi. Yang keempat, Anda sebagai umat Islam, saya selalu mengatakan dari kemarin, Anda harus beriman kembali kepada Quran Anda. Karena Quran Anda itu adalah firman Allah Pak. Gitu, jangan kepada yang lain. Di dalam Quran Anda yang kemarin saya selalu bilang, QS 61 ayat 6, nubuatan yang bernama Ahmad itu ada di dalam Taurat. Bernama Ahmad, carikan yang bernama Ahmad di dalam Taurat. Bernama Ahmad, ingat ya, bernama Ahmad. Jangan dicocokmologi kayak tadi seperti Nabi Musa bla bla bla. Bernama Ahmad ada di dalam Taurat. Sudah Pak, makasih. Oke, sekarang Pak Sahabat TV. Silakan. Oh, dia tanya ke saya kayaknya Pak. Saya yang jawab dong. Iya, sebentar Pak, gantian ya Pak. Dari tadi Bapak udah ya. Sahabat TV. Sahabat TV. Oke, silakan Pak Umar. Ya, selamat malam ya. Ya baik, terima kasih. Jadi apa yang perlu saya tanggapi ya tadi dari banyaknya ini ya, banyaknya tadi masukan-masukan itu. Apa yang menjadi pertanyaan di sini adalah bahwa ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an itu ada perintah, misalnya kalau kita baca di dalam surat keempat ayat ke-59. Kemudian kita baca di dalam surat Muhammad ayat ke-33. Kemudian kita baca di dalam surat ketiga ayat ke-32. Ya, dan juga di dalam surat-surat yang lain itu ada perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi pada tadi ya yang mengatakan mengapa kamu hanya mengikuti Nabi Muhammad, mengapa kamu tidak ikuti Quran saja, itu kurang referensi ya. Jadi benar tadi kata Bapak Umar itu kurang membaca, ya itu kurang membaca. Jadi banyak referensi di dalam Al-Quran itu ya kata-kata Allah sendiri, ikutilah Allah dan Rasulnya. Misalnya kalau kita melihat ya Allah memerintahkan kita itu untuk sholat ya, tetapi kan di dalam waktu sholat itu kan ditentukan waktu-waktunya itu kan dari referensi yang disampaikan oleh hadis ya. Jadi itu pentingnya kita itu memahami dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan harus mengikuti Quran saja ya. Al-Quran itu sudah lengkap, tetapi untuk memahami Al-Quran ya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran misalnya ya kerjakanlah sholat dan bayarkanlah zakat ya. Al-Quran hanya suruh memerintahkan sholat saja, tapi bagaimana definisi sholat, bagaimana cara pengerjaan sholat dari wudhu dan segala macamnya itu diperintahkan ada rincinya di dalam hadis. Kemudian bagaimana perintah di dalam Al-Quran itu untuk membayar zakat, bagaimana besarnya seperti apa dan apa kriterianya itu disampaikan di dalam hadis ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya, harus kita banyak membaca Al-Quran itu, jangan hanya membaca dari referensi yang lain yang kita itu tidak mengerti artinya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Intinya Al-Quran itu menegaskan di dalam banyak ayat, ikutilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Terima kasih. Oke, Pak Umar mau nambahin? Mohon maaf Pak Moderator, mohon maaf. Enggak, bentar Pak Moderator, mohon maaf bentar 1 menit aja. Yang dipertanyakan sama si ulama muda dengan saya emang ada membahas tentang sholat atau saya rasa enggak ya, enggak ada bahas-bahas tentang gitu, maupun yang menuruti Rasul dan ininya Allah enggak ada kita bahas, betul Pak ulama muda. Oke. Pak sahabat TV itu tadi menjawab yang mana ya? Kita nggak ada bahas yang dia tanya gitu. Jadi apa yang dia ngomongin kagak jelas itu. Mau Pak Moderator bukan kagak jelas, tetapi intinya begini. Poinnya adalah TV, tadi ditanyain. Nanti Bapak bisa tanggapi habis ini. Pak Umar
tambahin silakan Pak. Oke, terima kasih. Tadi mengenai, ya tadi sebenarnya sahabat TV dia menjelaskan tentang kenapa sih orang Islam harus mengikuti hadis juga, hadis-hadis yang sahih. Jadi kita, kalau Bapak bilang orang Islam harus menolak hadis, ada 1 miliar lebih orang Islam di mana menolak hadis. Mereka semua ngikutin hadis, Pak. Ada hadis, ada Quran. Tapi bukan artinya 200 tahun setelah kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad, bahwa hadis itu dibuat. Enggak. Hadis itu ada pada zaman sahabat-sahabat yang meriwayatkan, seperti Abu Hurairah dan lain-lain. Aisyah, istri Rasul. Di sini tadi waktunya udah habis. Oke, cukup Pak Umar, cukup ya. Kita kasih ke Pak Amin lagi. Pak Amin, silakan Pak Amin. Ya, tadi makanya saya bilang, saya tanya dengan ulama muda menerangkan gitu musisat dan sebagaimana tentang nubuatan, tapi tanggapan dari sahabat TV itu sangat tidak nyambung gitu kan, nggak ada bahas tentang sholat, nggak bahas tentang ini dan bla 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 dan sebagaimana gitu. Dan intinya Quran itu adalah firman Allah. Ya kan, udah final firman Allah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat bahwa nabinya mereka masih menunggu, adalah orang yang menunggu datangnya musisat gitu. Dan hadis, mohon maaf saya koreksi, hadis itu di zamannya Nabi Anda tidak ada, makanya dituliskannya, diriwayatkan oleh, disampaikan kepada ini itu banyak Pak kata-kata tersebut Pak gitu ya. Jadi ingat gitu, kalau ada hadis sudah mulai ada di zamannya Nabi Anda, bawakan satu hadis saja Pak, bahwa hadis ini ada di zaman Nabi Anda Pak gitu, sudah ada Pak. Quran Anda aja, itu Quran 21 apa 20 berapa tahun, itu 21 apa 23 tahun disampaikan baru lengkap Pak isi Quran Pak. Itu Quran lu Pak, belum ada hadis lu Pak gitu. Jadi Bapak jangan bilang hadis sudah ada di zamannya Nabi Anda Pak. Hadis belum ada Pak gitu. Kalau memang ada, silakan Anda buktikan bahwa hadis ada di zaman Nabi Anda. Sekalian tolong pertanyaan saya termasuk yang tadi tentang musisat, bulan terbelah, bawakan penelitian Badan Antariksa mana yang pernah mengatakan bulan terbelah. Kalau bulan terbelah itu Bapak silakan buka apa yang terjadi Pak gitu. Habis kita Pak, itu the end of the world Pak, kiamat Pak. Terus yang tentang nubuatan yang itu kembalilah kepada QS 61 ayat 6. Nubuatan hanya terdapat di dalam Taurat, dan yang nabi yang akan datang itu bernama Ahmad. Carikan saya satu ayat saja di dalam Taurat ada seorang nabi yang bernama Ahmad di dalam Taurat. Harus bernama Ahmad, jangan pakai seperti ini cocokmologi. No. Quran adalah firman Allah gitu. Anda harus bisa ini. Saya jawab ya. Silakan. Oke Pak Amin, saya tambahin sedikit. Oke, ini tadi Bapak mempertikaikan soal jin yang dipertikaikan oleh Pak Kaci. Pak siapa nama itu ya? Saya nggak tahu. Di surat begini Pak, Allah yang dikenal Adam Pak pada awalnya Pak mengutuk iblis. Tapi Allah yang dikenal Muhammad ini Pak menyayangi iblis, dan bahkan mereka itu Allah itu menginginkan agar Allah itu beriman kepada Al-Quran dan Allah. Nah, tadi bicara soal hadis ya. Kenapa kamu mengikuti hadis? Karena sangat jelas di Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa kamu harus mengikuti hadis. Tetapi yang dinyatakan di Al-Quran, kalau kamu ingin selamat, kamu harus mengikuti kitab Injil, seperti mana yang dicatat di surat Al-Maidah ayat 46. Kalau mau selamat, habis. Oke, sekarang kita kasih ke Pak Sahabat TV yang nanggapi. Silakan Pak Sahabat TV. Baik, terima kasih. Jadi tadi cukup banyak gitu ya yang hendak saya jawab sebenarnya, tetapi untuk biar diskusi ini lebih terarah dan lebih bisa diterima oleh para pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi begini poinnya yang hendak saya sampaikan. Ya, bahwa di dalam surat ketiga, ayat ketiga, Al-Quran mengatakan bahwa kita itu beriman kepada Injil ya. Kemudian di dalam banyak ayat yang lain di dalam Al-Quran juga kita disuruh itu untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Nah, jika kita disuruh untuk beriman kepada Injil misalnya ya gitu. Nah, kita percaya bahwa Injil ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus ya gitu. Nah, Yesus ya kita bisa lihat di dalam Injil Markus pasal ke-9 ayat 35 di sana dikatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Injil. Ya, kemudian di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 35
Di sana Yesus di seluruh Yudea ya keliling dari desa satu kota-kota lain untuk mengajarkan Injil. Pertanyaan kita, logika kita tentu saja berkata, Injil apa yang saat itu diajarkan Yesus? Apakah saat itu Yesus membawa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes di bawah ketiaknya? Tentu saja tidak. Dan kami percaya bahwa indikasi dan ramalan yang tertulis di dalam Injil itu adalah yang diwahyukan Allah kepada Yesus ini, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ini kesalahan umat Kristen dalam memahami apa itu Injil. Ya, kemudian saya katakan lagi ya, tadi yang membanggakan mukjizat, ya, yang selalu membanggakan mukjizat itu. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 11 sana dikatakan, di antara wanita yang melahirkan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ya, tetapi kita lihat logikanya di situ, artinya Yesus juga dilahirkan dari seorang perawan, Maria. Ya, artinya di sini posisi Yesus tentu saja di bawah Yohanes Pembaptis. Tetapi tunjukkan satu saja mukjizat dari Yohanes Pembaptis itu. Tidak ada. Jika saudara yang bisa menunjukkan satu saja mukjizat Yohanes Pembaptis, saya akan dibaptis malam ini juga. Dan ini sudah saya tantang pada Pendeta Rusli Lubis. Tetapi hampir 3 tahun tidak pernah satu ayat pun yang ditunjukkan oleh mukjizat Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab. Tidak ada. Jadi mukjizat itu bukanlah suatu kriteria untuk menilai kebesaran seseorang itu. Ya, untuk menilai kebesaran seseorang itu bisa dilihat dalam buku yang ditulis oleh Michael Hedgehog yang menulis The Top 100 Men in History. Pasti saudara-saudara sudah pernah baca itu ya. Jadi itu kriteria untuk melihat kebesaran seseorang itu. Terima kasih. Oke, kita kasih ke Pak Scott untuk menanggapi. Oke, kita mulai 3 menit. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan dari awal, setiap kali Muslim membuka mulutnya bersalahan semua. Itu intinya. Nah, kenapa tadi? Pertama ya, mereka hubung-hubungkan Isa dengan Ismail. Isa dan Muhammad, katanya Muhammad itu keturunan Ismail. Itu tidak benar. Itu tidak ada yang bisa dibuktikan bahwa ada hubungannya dengan Ismail dan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai mukjizat. Kalau Muhammad punya mukjizat, secara logika apakah orang bertanya-tanya, mana mukjizatmu Muhammad? Mana mukjizatmu Muhammad? Ya kalau ada mukjizat ngapain tanya? Nggak mungkin lagi lah, ngapain sama seperti Yesus kan punya mukjizat. Apa perlu ditanya lagi? Mana mukjizat Yesus? Nggak perlu. Nah, karena Muhammad tidak punya mukjizat, makanya ditanya. Makanya ujungnya dibilangnya Muhammad kan, dibilangnya apa? Dibilangnya saya nggak punya mukjizat. Itu bukan urusan saya, gitu. Makanya bersalahan semua. Setiap mereka buka mulut bersalahan semua. Nah, kemudian apa lagi yang dibilang? Secara kontras, Muslim selalu membanding-bandingkan masalah fisik antara kembali tadi ketika nubuatan yang ada di Musa itu ya, Ulangan 18 itu. Mereka selalu menghubungkan dengan fisik gitu ya. Nah, sementara kita lebih percaya pada hal-hal yang rohani. Nah, kalau demikian, katakan pun itu, maka Yesus itu menerima berkomunikasi langsung pada Allah itu. Allah yang Maha Kuasa itu. Muhammad tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Hanya lewat Jibril. Jadi itu poin-poin yang sangat penting yang justru sangat-sangat luar biasa pentingnya gitu ya. Nah, jadi bukan hanya itu lagi. Kalau berbicara tentang fisik, bukankah di dalam Al-Quran atau hadis itu disebutkan bahwa seluruh nabi-nabi yang utusan Allah itu disertai dengan istri-istri. Memangnya Yesus pernah beristri? Kan makanya kan lucu-lucu aja. Makanya sekali lagi ini bersalahan semua teman-teman Muslim ini ngomong gitu ya. Jadi sekali lagi lebih bagus baca ulanglah Al-Quran itu, kemudian konfirmasi. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar gitu. Jadi sekali lagi jangan gara-gara putus asa comot-comot ayat lalu bilang begini begono. Nah, sekali lagi tadi yang di ulangan itu, di ulangan yang 20 itu ya, dibilang pada waktu itulah Ulangan 18 itu 20. Tapi seorang nabi yang telah berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Apakah Yesus sudah mati? Enggak, dia di surga. Muhammad sudah mati. Jadi jangan lagi dicampur adukan. Terima kasih Pak Manubulu. Baik, terima kasih Pak Scott. Oke, sebelum kita kasih kesempatan ke Pak Umar, saya perlu tegaskan bahwa
Pak Nandar sudah melarikan diri dari room ya. Jadi jangan nanti dia buat konten lagi bilang kita dia ya. Karena selama ini mereka ini suka mutarbalikan fakta. Bilang di kick lah. Terus artinya mualaf yang paling ditakuti lah. Jadi dia keluar karena memang dia stres, dia tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Murtadin ya. Oke, sekarang kita kasih Pak Yusuf, mohon maaf, Nanda lagi persiapan besok kan mau dibaptis sama Pak Yusuf sama Pak Aceh, lagi persiapan dia. Iya Pak. Lagi persiapan mau dibaptis. Jadi saya pikir juga surga tidak bersuka cita Pak, terima orang yang tidak tulus kayak begitu ya. Jadi dia cuma hanya berbasa-basi. Oke, kita sekarang ke Pak Umar, nanti kemudian yang menanggapi nanti ulama muda. Silakan Pak Umar. Oke, terima kasih. Tadi saya kembali ke pertanyaan pendeta muda mengenai apakah hadis ada pada zaman Rasulullah, Bapak. Di antaranya banyaklah, Bapak bisa baca sendiri. Tapi di antaranya lah saya sebutin aja. Pada saat Rasulullah meramalkan, itu pun hadis, itu kata-kata Rasulullah, kematian sahabatnya. Dia bilang Umar bin Khattab akan meninggal. Dia bilang antara fitnah dan Islam ada satu pintu yang sangat kuat. Lalu Umar tahu bahwa itu tentang dia. Lalu dia tanya, bagaimana nasib pintu itu ya Rasulullah? Dia akan terbuka dengan cara apa? Dengan cara didobrak. Umar sudah tahu bahwa dia akan mati dengan cara dibunuh. Dan benar bahwa Umar bin Khattab meninggal setelah Rasulullah meninggal dengan cara dibunuh. Lalu ada juga ramalan Rasulullah tentang kehancuran Persia. Jadi di sini ada ciri tanda-tanda pada saat itu Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Persia dan dicabik-cabik dan dan Rasulullah bilang bahwa akan hancur nanti kerajaan Persia dengan cara terkoyak-koyak. Sekarang sudah tidak ada lagi kan kerajaan Persia setelah ditaklukkan oleh Islam yang sekarang menjadi Iran. Lalu mengenai apa lagi tadi pertanyaannya? Oh ya, bulan terbelah. Mungkin Bapak bisa googling lah bulan terbelah seperti apa. Pernah terbelah dalam itu tidak lama Pak. Sekarang bekasnya masih ada. Itu Bapak bisa lihat juga gambarnya, ada garisnya Pak. Jelas sekali. Dan penelitian NASA-nya juga ada. Jadi mengenai mukjizat Rasulullah, kalau misalkan Bapak mau bilang tentang secara logis, ya kita juga bisa bilang bahwa mukjizat tongkat jadi ular juga nggak logis. Tapi kan kita menerima bahwa itu namanya mukjizat Pak. Bapak silakan googling mumpung ada waktu, saya masih jelasin bahwa bulan terbelah terungkap melalui penelitian sains. Di situ kelihatan ada gambarnya bahwa ada bekas garis terbelahnya di situ Pak. Dan banyak para pakar astronomi yang bicara dari Amerika segala macam bahwa itu bahwa bulan pernah terbelah. Jadi kalau misalkan di logika pada saat mukjizat Rasul di logika bahwa itu tidak mungkin air pasang bla bla. Ya namanya mukjizat itu memang yang tidak masuk akal Pak. Namanya juga mukjizat. Seperti tongkat jadi ular, apakah kita bisa bilang itu masuk akal? Tapi kan itu kita terima karena Nabi Musa juga nabi kita, nabi orang Islam. Kita menerima bahwa kisah itu benar ada. Itu Pak, terima kasih. Baik, silakan ulama muda. Baik. Pak. Ya. Baik. Karena memang Bapak ini mau mengikuti hadis, ya tidak apa-apa lah, itu kemauanmu. Kalau kamu memang mengikuti hadis, ya itu terserah Anda. Saya tidak mau memaksakan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ada tercatat di Al-Quran. Nah, ketika Anda mau mengikuti hadis, maka Anda sendiri yang akan membuktikan bahwa Muhammad nabi palsu. Di mana nubuatannya? Di Quran 69 ayat 44 sampai 47 berbicara soal jikalau si Muhammad ini mengadakan kitab, maka Muhammad adalah nabi palsu. Ingat. Dan kamu mempercayai hadis itu adalah perkataan Muhammad atau penggenapan dari nubuat dari Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang kamu klaim tadi ya. Di mana itu ya?
tentang kematian siapa ya tadi? Itu referensinya dari Al-Quran yang kemudian digenapi dalam hadis. Nah, kalau kamu memang mengikuti hadis, ya itu terserah Anda. Tapi Anda harus akui bahwa Anda membuktikan bahwa Muhammad nabi palsu. Lalu yang kedua, tadi bicara soal Injil. Dengar baik-baik. Injil tidak mengenal yang namanya Al-Quran. Al-Quran mengenal yang namanya Injil. Tetapi Injil tidak mengenal Al-Quran. Dengar baik-baik ya. Halo. Sudah. Ya. Saya tanggapi. Ulama muda. Silakan sebentar, Pak. Ulama muda masih ada waktu 1,5 menit, silakan. Iya, dilanjutin, Pak. Ini silakan Pak Amin. Pak Amin silakan, Pak, ditanggapi, Pak. Diselesaikan waktunya sampai 3 menit. Ya, oke. Nanti Pak Yusuf saya minta tolong googling Google dengan judulnya Hoak Bulan Terbelah. Ya, nanti ya kalau pas habis udah waktunya habis di situ itu terbantahkan tidak ada itu badan antariksa NASA membuktikan nggak ada itu dia hoak itu sudah dibantah. Terus kedua, garis-garis bulatan begitu adalah lempeng-lempeng daripada bulan, termasuk seperti kayak di bumi. Kalau memang bulan terbelah dua, kenapa itu lempeng tidak berbentuk rata garis lurus? Namanya kan terbelah gitu. Tapi lempengnya tidak berbentuk seperti terbelah gitu. Lempeng-lempeng yang ada di bulan gitu. Nanti Pak Yusuf ya, hoak bulan terbelah. Nanti buka di situ ada banyak sekali sudah dibantahkan. Jadi kita bisa lihat dari situ gitu. Itu udah lama udah terbantahkan, Pak gitu. Jangan dibawa-bawa dari antariksa, NASA dan sebagaimana. NASA sudah pernah bilang nggak mengeluarkan itu kok itu. Nah, oke Pak Yusuf. Oke, sekarang kita kasih ke Pak Umar. Pak Umar silakan, Pak. Tadi sudah dijawab. Pak Umar. Ya, tahan waktunya dulu. Pak Umar bisa dengar? Pak Umar? Pak Umar? Ya, oke. Kalau Pak Umar tidak bisa dengar, saya bisa dengar, menanggapi singkat lah. Kalau ya silakan Pak Umar, silakan. Suaranya nggak jelas, Pak. Coba, halo Pak Umar. Pak Umar, suara Anda nggak terdengar, Pak Umar. Halo. Ya. Oke, silakan Pak Umar. Halo Pak, dengar saya Pak? Ya bisa Pak, silakan Pak. Iya, dengar saya nggak Pak? Kalau misalkan kita saya dengar, silakan Pak. Iya, silakan. Kalau kita berdebat mengenai ya, kalau kita berdebat mengenai bulan terbelah, Bapak tidak mengalami, saya juga tidak mengalami. Bapak bilang hoax. Ketika di Google juga ada hoax mengenai laut terbelah, hoax mengenai tongkat menjadi ular, ya. Ada semua bantahan-bantahannya orang-orang yang menolak mukjizat. Jadi berhentilah saling bantah mengenai mukjizat, karena kan kita udah, tapi kan di situ Bapak bisa lihat ada garisnya. Terus yang kedua, saya mau masuk ke sini Pak, mengenai ini sangat penting nih, Yohanes 14 ayat 16. Di sini Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, penekanannya di sini adalah kata yang lain, Pak. Sebuah perbedaan. Jadi ini yang lain itu siapa? Coba tolong Bapak jawab. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, silakan Pak Scott dijawab, Pak. 3 menit. Pak Scott. Lanjut dulu Pak. Tadi nggak dengar. Tadi apa? Ke Pak Amin lah. Penolong yang lain, roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu yang lain, Pak? Ya, ini sangat menarik ini. Jadi saya melihat juga Pak Umar ini membawa di dalam private chat yang Yohanes ini ya. Jadi yang tidak disadari oleh Pak Umar ini bahwa
itu artinya dia harus percaya, artinya Allah, Muhammad, dan seluruh muslim harus percaya bahwa Allah adalah Bapa. Itu dulu. Maka itu baru benar bahwa yang ditulis di sini adalah aku meminta kepada Bapa. Itu artinya Umar ini harus menerima bahwa Allah adalah Bapa Yesus itu dulu. Jadi jangan apa namanya? Jangan ngawur, Pak Umar. Jangan ngawur lah. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini benar kalau pertanyaan Allah saya itu yang lain aja. Yang ini tuh siapa? Ya udah, saya tanggepin Pak Scott. Oke? Nggak apa-apa ya, Pak sebentar, Scott. saya habiskan aja, saya habiskan. Nah, kemudian mengenai yang lain ini kan dia menanya, siapa yang lain ini katanya kan? Apa namanya? Penolong yang lain. Nah, itu di ayat 17, yaitu roh kebenaran. Gitu ya. Yaitu roh kebenaran. Yang lucunya Pak Umar lupa menyelesaikan ayat 16 ini supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah Muhammad menyertai selama-lamanya? Ini Pak Umar ngawur luar biasa. Makanya dari tadi saya bilang, setiap mereka ini buka mulut, bersalahan semua. Bersalahan semua. Jadi silakan Pak Amin. Terima kasih. Oke. Kalau dia membaca ayat itu berarti dia membantah seluruh isi Al-Quran dia dan dia mengimani Alkitab. Pak Yusuf tolong bukakan Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus, jadi diutus oleh Yesus, dari Bapa datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Satu, ya Bapak tinggal pilih ya. Muhammad itu adalah utusan Yesus atau Muhammad itu adalah utusan Allah. Kedua, Anda tinggal pilih ya. Kalau Muhammad itu kalau misalnya Muhammad itu adalah utusan Yesus, berarti melalui kalimat ini Yesus itu adalah Allah. Bapak tinggal pilih. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kedua, kalau Muhammad itu bukan utusan Yesus. Kedua, kalau Muhammad utusan Allah itu Anda memakai ini, roh kebenaran adalah Muhammad adalah utusan Allah, berarti Yesus adalah Allah. Bapak tinggal pilih. Hati-hati Pak dengan ayat ini Pak. Roh kebenaran itu yang mengutus adalah Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, bersaksi tentang Yesus, bukan bersaksi tentang Muhammad. Ya, ingat roh kebenaran adalah utusan Yesus. Saya jawab ya Pak. Oke. Ya. Pak Yusuf. Silakan Pak Umar, silakan. Iya. Tadi Bapak tidak menjawab yang lain itu siapa. Oke. Saya lanjutin nih. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini dia ini dan yang lain tadi itu siapa Pak? Tolong Pak, jawab. Pak, silakan Pak. Udah, Pak. Tolong ya Pak, kuping Anda tolong dibersihkan Pak, tolong dibersihkan sama otak Anda tolong dipakai. Saya sudah, Pak Yusuf tolong dibukakan dulu Pak Yusuf, tolong timernya dimatikan, bukakan dulu Yohanes 15 ayat 26, biar dia baca Pak. Oke, kita matikan dulu timer. Ya oke, kita matikan timer dulu ya. Yohanes 15 ayat 26. Pak, tolong dibuka matanya ya, Pak Umar. Matanya tolong dibuka, dipelototin. Siapa itu dia ya? Penghibur, roh kebenaran. Dia nggak nyambung. Tadi saya udah ngomong 15 ayat 26. Ya, ayat 26. Dia nggak nyambung ya. Ini. Sebentar kita tampilkan ya. Ya, sudah ada di depan TV, di depan monitor. Jikalau penghibur yang akan Stop. Apa? Jika apa, Pak? Jika apa? Jikalau penghibur yang penghibur akan ya, oke. kuutus, yang akan kuutus. Ya. Jadi penghibur itu utusan siapa, Pak? Utusan Tuhan Yesus, Pak. Ya, terus Pak lanjut. Dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Apa Pak? Roh yaitu apa?
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya. Ia akan bersaksi tentang aku. Keluar dari Bapa ya, bukan keluar dari perut manusia ya, keluar dari Bapa nih. Ya, udah Pak timer. Jadi jelas ya Pak Umar ya. Timer kita. Oke. Kalau saya tahu bahasa Indonesia yang lain berarti beda dengan yang sebelumnya gitu Pak. Yang lain. Di sini ada saksinya, timer jalan terus. Di sini ada banyak saksinya. Tadi Bapak menyebut penghibur, roh kebenaran juga ada. Ayat selanjutnya yang tadi ayat tadi Bapak suka mencomot-comot, diutus adalah utusan Yesus. Bapak tinggal pilih, Muhammad adalah utusan Yesus atau kedua. Jika Muhammad itu adalah utusan Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Hati-hati dengan ayat ini Pak. Bapak menyangkal seluruh isi Al-Quran Anda. Saya kasih tahu Pak. Gitu. Jadi usahalah yang lain Pak ya. Dan ketiga ya, Injil yang dibawa oleh Al-Quran Anda adalah Injil Isa. Seperti kayak tadi saudara seiman Anda mengatakan bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Pak. Saya bingung nih, saudara seiman kok bertolak belakang semua. Yang satu yang lain tidak mengakui Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan sebagaimana. Yang ini malah membawa-bawa ini. Injil Isa, Pak. Ingat, Pak, Al-Quran Injil Isa. Silakan, Pak Yusuf. Oke, baik. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Sahabat TV. Sahabat TV silakan. Yang lainnya berarti siapa tuh? Pak Umar, Anda sudah cukup Pak Umar. Sekarang kita kasih ke Sahabat TV. Jadi di sini dalam diskusi penonton yang menilai ya, penonton yang menilai ya. Jadi semua keterangan yang kita berikan penonton yang menilai. Bukan kita yang ini. Oke, sekarang Pak Sahabat TV silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi dalam hal ini saya ingin ingatkan lagi tadi bahwa mukjizat Yohanes Pembaptis itu belum ada yang bisa menunjukkan satupun ya. Satu. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tekankan lagi bahwa apa yang sudah disampaikan tentang nubuatan tadi ya di dalam Injil Yohanes itu, bahwa memang Yesus itu sudah menubuatkan akan kedatangan seseorang sesudah dirinya ya. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12 ya. Ini walaupun tadi dikatakan bahwa diutus oleh Bapa ya, Yesus yang mengutus itu, tapi ini saya pinggirkan dulu. Ini agar saya perjelas ya poin ini. Jadi di sini dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum bisa menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi ini kita kembali lagi ke kitab Ulangan pasal ke-18 ayat 18 sampai 19 tadi itu. Jadi ini tergenapi pada perkataan Yesus ya, dan zaman Musa juga sudah terpenuhi akan hal ini, dan pada zaman Yesus sendiri orang-orang Yahudi sedang menunggu ya, sedang menunggu akan terpenuhnya nubuat ini. Kemudian kita bisa lihat lagi siapa sih sebenarnya roh kebenaran itu. Itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal ke-4 ayat 1. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh ya yang mengaku bahwa Yesus adalah Al-Masih ya berasal dari Tuhan. Kita bisa lihat di dalam surat ketiga ayat ke-45 bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih ya, dan kitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Al-Masih berasal dari Tuhan, dan nabi yang membawa kitab itu juga berasal dari Tuhan. Itu pembuktiannya. Terima kasih. Nanti boleh saya yang tanggapi nanti ulama muda ya. Nah, sebelum ditanggapi saya berikan penjelasan sedikit bahwa Sahabat TV ini sangat sesat ya di dalam memberikan keterangan. Dari tadi dia mengatakan kalau Yohanes Pembaptis lebih besar dari Tuhan Yesus. Anda membaca firman itu, Alkitab itu cuman mencomot-comot ayat terus kemudian memutarbalikan ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis itu tidak berani membaptis dia. Karena Yohanes Pembaptis berkata bahwa seharusnya akulah yang dibaptis olehmu. Ya, jadi dari situ Anda sudah sangat sesat di dalam memberikan keterangan ya. Jadi Anda tidak paham. Oke.
Yang kedua, Anda bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 29, sahabat TV, ya, bahwa pada saat Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, dia berkata, lihat anak domba Allah yang akan menghapus isi dosa dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menghapus dosa dunia ini kecuali dia Tuhan, dia yang kudus. Karena semua manusia najis, kotor, berdosa, dan ampun-ampun najisnya. Ya, hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa isi dunia. Jadi di situ sudah jelas bahwa Tuhan Yesus itu berbeda dengan manusia lainnya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada ulama muda untuk menanggapi Pak Yusuf, saya minta 1 menit. Pak Yusuf terangkan lagi sekali lagi tadi ayat yang saya bawa, Yohanes 14 ayat 17, bahwa dunia tidak melihat dia gitu. Muhammad terlihat gitu ya kan, Muhammad dapat terlihat. Terus Yohanes 15 ayat 26, Pak Yusuf yang terangkan baru ke ini. Oke, jadi di situ jelas sekali. Ya, di situ jelas sekali bahwa itu tidak berbicara manusia, itu berbicara Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ya. Muhammad tidak keluar dari Bapa, Muhammad keluar dari perut ibunya, ya. Jadi yang keluar dari Bapa itulah berbicara tentang Tritunggal, ya. Itulah yang berbicara tentang Trinitas daripada Allah itu sendiri, ya. Jadi ini berbeda sekali, dan di situ ditegaskan bahwa Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sementara Muhammad kan sekarang ada dalam kuburan, bagaimana dia bisa menyertai? Jangankan menyertai orang lain, menyertai istrinya pun dia nggak bisa, menyertai keturunannya pun dia nggak bisa. Jadi jelas ya? Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada ulama muda untuk menanggapi sahabat TV. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, tadi Bapak ini mempermasalahkan kata seorang di situ, dan Bapak hanya mempertikaikan kata seorang. Nah, kalau Bapak hanya mempertikaikan kata seorang, sekarang kita pertikaikan satu ayat saja, satu kalimat saja di surat 18 ayat yang ke-110. Nyatakan sekarang bahwa Muhammad bukan nabi. Itu pernyataan Allah bahwa Muhammad bukan nabi. Muhammad hanya manusia biasa sama seperti kita. Nah, yang kemudian Anda berbicara soal Al-Masih. Tahu nggak siapa Al-Masih yang sebenarnya? Hadis kamu mempercayai dan mengimani dan mengikutinya. Siapa Al-Masih menurut Muhammad? Surat Al-Tin ayat 8. Di situ dikatakan oleh Allah bahwa hanya ada satu hakim bagi kita yang adil seadilnya. Tapi apa pernyataan Muhammad? Di dalam hadis Sahih Muslim ayat 127, yang akan datang dan menghakimi pada akhir zaman atau hari kiamat adalah Al-Masih. Dialah hakim yang adil. Tidak ada Allah kecuali Al-Masih. Dialah hakim yang adil. Nah, yang kemudian bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak ada kaitan hubungan dengan Muhammad, karena Roh Kudus itu udah diutus setelah Yesus naik ke surga ketika hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu adalah penolong bagi setiap manusia yang menyampaikan firman Tuhan. Maka selalu kami mengatakan, setiap kami tidak ada yang menyampaikan firman secara serampangan, karena sangat jelas di dalam 2 Petrus ayat yang pasal pertama ayat 20 bahwa Alkitab kami tidak bisa dibaca secara serampangan tanpa ada bimbingan Roh Kudus. Nah, itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu pembimbing setiap orang yang menyampaikan firman Allah. Cukup jelas? Oke Pak, silakan ditambahin 350 detik. Silakan Pak Amin. Pak Amin. Iya, yang tadi aja Pak ditampilkan aja biar dia baca itu, yaitu seorang penolong, yaitu siapa, roh kebenaran, biar dibacakan lagi sekali lagi itu biar matanya melotot siapa itu, dan kembali lagi kepada Al-Qur'an Anda bahwa di QS 61 ayat 6 hanya terdapat di dalam Taurat yang bernama Ahmad, gitu. Injil Isa ya, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setahu saya tadi dia juga mengatakan begitu kan bawa Injil gitu, memberitakan Injil, yaitu Injil siapa? Injil Isa, betul kan Pak Yusuf ya? Seingat saya ya. Kenapa sekarang dia membawa Injil Yohanes gitu? Bukannya dia ya? Kayaknya dia yang ngomong ya.
Iya, kenapa sekarang kok dia membawa Injil Yohanes? Munafik dong. Anda munafik saya bilang. Gitu. Tadi Anda membantah, sekarang Anda membawa Injil Yohanes. Tadi Anda membantah. Oke. Cukup, Pak. Cukup, Amin. Waktunya habis. Oke, sekarang kita closing statement ya. Semua saya kasih kesempatan 2 menit. Mulai dari Pak Umar ya. Nanti kita seling-selingin ya. Pak Umar, habis Pak Umar, nanti Scott. Pak Scott ya. Terus kemudian nanti Pak... Saya terakhir aja dong. Minta tolong, Pak. Oke. Saya ini belum siap. Ya. Nanti oke, kalau begitu Pak Scott duluan, terus kemudian habis itu Sahabat TV, habis itu kemudian Pak Amin Wijaya, terus kemudian Pak Umar, baru nanti Pak Ulama Muda. Oke, kita kasih 2 menit. Mohon maaf Pak Yusuf, saya mohon saran umat muslim jangan dikasihkan terakhir, suka di ini Pak, gitu. Dikasihkan yang pertama Pak. Biar Ulama Muda yang terakhir Pak, Ulama Muda yang terakhir. Ulama Muda yang terakhir. Ya, jadi apa namanya, Pak Scott dulu, terus kemudian Sahabat TV, terus Pak Amin, baru Pak Umar, baru Ulama Muda yang terakhir. Oke? Oke, Pak Scott, siap? Yap. Oke, silakan Pak, closing statement. Masing-masing saya kasih waktu 2 menit, silakan. Terima kasih Pak, diskusi yang sangat luar biasa. Jadi dari awal kita sudah pahami ya bahwa sekali lagi setiap muslim menyampaikan argumennya itu cacat logika, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang perlu juga kita lihat, yang kita sadari bahwa setelah gagal membuktikan bahwa Ulangan 18:18 tadi, lalu larilah ke kitab Yohanes ya. Nah, yang mereka tidak sadari bahwa ketika mereka mengutip kitab Yohanes, mereka harus mempercayai apa yang disampaikan Yohanes. Nah, di dalam Yohanes itu jelas-jelas bahwa Allah itu dipanggil sebagai Bapa dan Yesus punya Bapa. Nah, ini justru apa ya, menjadi gol bunuh diri bagi seluruh umat Islam. Bahkan untuk Muhammad sendiri, juga Allah itu sendiri ya di dalam Islam. Jadi sekali lagi ini karena gagal membuktikan ini, klaim ini dan itu tidak bisa dibuktikan, maka lari dari gunung satu ke gunung yang lain dan semua bersalahan. Jadi sekali lagi saya sarankan, justru sangat sarankan pelajari dulu Quran itu baik-baik supaya tidak comot-comot ayat. Nah, jadinya bersalahan kan. Kalau mau belajar ayat, belajarlah dengan benar. Nah, itu saja dari saya Pak. Saya pikir tidak perlu panjang-panjang karena demikianlah, biarlah semua penonton yang menilai yang mana yang benar, yang mana yang punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Pak Manubulu. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Scott, terima kasih Pak buat closing statement yang Anda berikan, luar biasa. Oke, sekarang Pak Sahabat TV, silakan Pak Sahabat TV. Baik, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh penanya tadi ya tentang Injil, bahwa benar kita beriman kepada Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Itu poin kita. Kita beriman kepada Injil itu, bukan Injil yang lain. Tetapi ya kami juga diberitakan di dalam Al-Quran surat kedua ayat ke-79 bahwa Alkitab yang kalian imani itu sudah dirubah. Ya, jadi di dalam Alkitab yang kalian imani ini, ayat ini ada terdapat 4 unsur ya. Kata-kata Tuhan ada di sini, kata-kata para nabi di sini, kata-kata sejarawan di sini, juga pornografi juga ada di sini. Mohon maaf ya saya sebutkan ini, tetapi kalau ditantang untuk membaca saya bisa baca. Bisa tantang saudara untuk baca. Nah, jadi di sini poinnya ya saya ingin sampaikan bahwa ketika umat Islam itu menunjukkan tentang nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab suci tentang kedatangan dari utusan Tuhan yang terakhir, itu indikasinya adalah kami akan tunjukkan itu adalah ayat yang masih tersisa kebenarannya di sini. Ya, sedangkan ayat-ayat yang lain itu adalah sudah mengalami interpolasi dan juga korupsi, ya itu. Jadi dalam ini misalnya tadi tentang yang ditanyakan oleh Evangelis Jonathan Nandar ya, bahwa tentang membaptis Yesus, ya. Jadi di sini ada pertentangan juga, kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes ya. Sahabat TV, tolong saya ingatkan ya, kalau di room ini tolong jangan menyebutkan Nandar itu evangelis. Karena itu evangelis penipu, itu dia menyatakan diri sebagai evangelis itu dusta.
Itu dia tidak bisa buktikan dia dari gereja mana, dan tidak ada pembuktian secara organisasi. Ya, saya sudah tanya sama beliau, Anda berasal dari gereja mana? Dia tidak bisa tunjukkan. Ya, jadi jangan menyatakan dia evangelis ya, karena itu keterangan yang membohongi, itu tidak benar. Dia itu hanya menyusup aja, mengaku-ngaku sebagai evangelis. Tapi ditanya dia dari gereja mana saja, dia tidak bisa tunjukkan. Itu. Tolong tunjukkan dari gereja mana kalau memang mau menyatakan dia sebagai evangelis. Supaya publik tahu, jangan publik ini dibodohi terus. Karena apa tujuan dia menyatakan evangelis? Supaya memberitakan bahwa evangelis saja bisa mengikuti Muhammad. Itu sangat tidak benar, ya. Karena evangelis yang benar tidak akan pernah bisa mengikuti Muhammad. Oke, saya tegaskan itu ya, supaya jangan bawa-bawa evangelis. Oke, silakan, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini terlepas dari saya percaya atau tidak dengan evangelis Yonatan Nandar, ini terlepas dari situ. Tapi saya akan lanjutkan lagi. Nah, jadi dalam ayat tentang membaptis tadi, jadi saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ada pertentangan yang jelas ya di ayat Injil Yohanes mengatakan di dalam pasal ketiga ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa Yesus bersama murid-muridnya itu membaptis. Tetapi di dalam Injil yang sama pasal keempat ayat 2 itu dikatakan Yesus itu tidak membaptis. Jadi ini suatu pertentangan. Jadi ketika tadi ingin membaptis Yonatan Nandar, jadi harus pecahkan ini dulu nih, permasalahan ini, pertentangan ini. Ya, jadi poin yang disampaikan itu rasanya tidak mengena gitu. Ya mungkin terima kasih Pak Yusuf. Baik, oke. Sekarang Pak Amin Wijaya, 2 menit Pak. Silakan Pak, closing statement. Oke, kalau makanya sekali lagi ya, ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak percaya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu, ya, terus Anda mengkutak-katik, katok gitu, mengambil itu, dan mengatakan masih ada kebenaran di situ, Anda manusia munafik. Sekali lagi saya bilang Anda manusia munafik, ya, gitu. Yang hanya dikenal umat Islam itu adalah Injil Isa. Kalau Alkitab sudah diubah-ubah, kenapa Anda masih mengambil? Dengar, ya, sekarang sudah 1400 tahun. Bawakan, tunjukkan Injil Nabi Isa yang ada di dalam Al-Qur'anmu. Bawakan kemari gitu. Apakah saya harus menunggu 1400 tahun lagi? Bawakan mana itu Injil Nabi Isa gitu. Dan kalau memang itu Alkitab sudah dipalsukan bla 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 dan sebagaimana, ya kan? Tunjukkan aja yang aslinya mana itu kitab Nabi Isa Al-Masih. Jangan Anda hanya bisa memfitnah tapi tidak bisa Anda membuktikan. Sekali lagi ingat ya, nabimu, Al-Qur'anmu, bahkan Jibrilmu tidak pernah mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya sarankan jangan jadi manusia munafik, sahabat TV. Ya, kembalilah kepada Al-Qur'anmu, karena Al-Qur'an diimani oleh umat muslim sebagai firman Allah, kitab penutup yang sempurna. Jangan melihat kitab yang lain. Kalau Al-Qur'anmu tertulis ke dalam Taurat dan hanya terdalam Injil Isa, Anda harus mencarinya. Kalau Anda cari di luar daripada Al-Qur'anmu, disebut apa? Gitu. Pikirkan matang-matang itu ya, sahabat TV. Jangan jadi manusia munafik dan harus kembali kepada Al-Qur'anmu. Ingat itu. Oke, Pak Amin masih ada? Sudah Pak Yusuf, thank you berat Pak Scott. Balik ke sono ya, Rak. Iya Pak, orang rak nih Pak Scott. Baik, terima kasih Pak Amin Wijaya atas closing statement-nya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar. Silakan Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kamu dulu. Iya. Iya, bisa dengar suara saya Pak ya? Oke, closing statement saya. Sembahlah Allah, Tuhannya Nabi Isa juga, Tuhannya Yesus. Jadi jangan menyembah manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Yesus Kristus dengan Isa Al-Masihnya Islam atau Yesus. Mudah-mudahan cukup ya 2 menit ya. Dalam Islam, Nabi Isa, dia lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah. Berarti tidak punya suami. Maryam ayat 20. Yang nomor 2, Isa lahir di bawah pohon korma. Tidak jelas lokasinya di mana, mungkin saja di Arab ya. Di situ ada di Maryam ayat 23 sampai 26. Yang nomor 3, dari bayi Nabi Isa telah melakukan mukjizat, yaitu dapat berbicara. Maryam 30 sampai 33. Nomor 4, Isa diangkat, Allah naik ke surga.
dalam Islam loh ya Pak, ini tidak disalib. Yang disalib adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Di situ ada di surat An-Nisa 157 sampai 158. Yang nomor 5, Isa hanya seorang nabi saja. Maryam ayat 30. Yang terakhir, Isa bukan seorang juru selamat. Az-Zukhruf ayat 59. Tapi kalau Yesus Kristus, perbedaannya yang di sini adalah Yesus lahir dari perawan Maria, tapi punya suami, walaupun sampai lahir mereka tidak bersetubuh. Matius 1 ayat 25. Terus Yesus lahir dalam palungan Lukas 2 ayat 12. Lalu di sini yang paling penting, Yesus Lukas 7 ayat 16, Yohanes 7 ayat 40, Matius 8 ayat 19, 16, 22 16, 26 18, Yohanes 1 38, 11 28, 13 13, 20 16. Yesus merupakan juru selamat atau Mesias di sini, tapi tidak pernah disebutkan sebagai Kristus. Oke. Yaitu Yohanes 1 41 42. Oke. Oke, waktunya cukup Pak Umar. Oke, sekarang ulama muda, silakan. Oke Pak, bisa tambah 1 menit Pak, 3 menit gitu. Enggak, 2 menit aja Pak, karena supaya adil ya, semuanya masing-masing 2 menit. Oke, silakan Pak. Oke. Padat aja. Oke, closing statement saya mengenai Tuhan ya. Begini Pak, Tuhan menurut ini versi Al-Quran ya, ini versi Al-Quran. Siapa Tuhan yang dikenal Musa dan siapa Allah yang dikenal Musa? Catat baik-baik. Allah yang dikenal Muhammad tidak pernah berbicara kepada manusia. Surat 42 ayat 51, Allah bisu. 1. Allah yang dikenal Musa bisa berbicara kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 253 sangat jelas. Dan Allah yang dikenal Musa bisa menampakkan diri. Dia berfirman kepada Musa. Surat 27 ayat 9 sangat jelas. Nah, ini saya akan paparkan lagi ya. Dan Allah yang dikenal Muhammad bertapa di batu yang memberikan makanan kepada pagan-pagan Quraisy. Tercatat di Quran surat 106 ayat 3. Lalu ditegaskan di surat 27 ayat 91, Muhammad diperintah hanya menyembah Allah di Mekah. Jelas. Jadi Allah yang dikenal Musa dengan Muhammad menurut versi Al-Quran 2 Allah yang berbeda. Allahmu masih mempunyai Allah. Mana buktinya? Kita baca surat Al-Ikhlas. Allah berkata, katakanlah dialah Allah yang esa. Lalu dipertegaskan di surat Al-Hadid ayat yang ketiga dan keempat. Dialah yang Allah menceritakan tentang sifat Allah. Bahwa sifat Allah itu kekal. Dia yang pertama, dia yang akhir. Kata dia, ini tidak merujuk ke dirinya Allah. Tetapi merujuk ke Allah yang benar. Yang pertama dan yang akhir. Dialah Allah yang benar. Bukan Allah. Ya, nah mengenai Al-Masih. Al-Masih yang saya kenal di Al-Quran, Al-Masih adalah roh dan firman. Surat 66 ayat yang ke-12, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Al-Masih itu disebut sebagai bikalimati Isa bin Maryam. Isa itu roh yang berasal dari Allah yang kemudian ditiupkan ke dalam perutnya Maryam. Baik Pak, cukup waktunya. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin terus berdiskusi, silakan karena kami akan terus buka ruang untuk diskusi, khususnya dari teman-teman yang Muslim. Jika Anda ingin berdiskusi lebih jauh dengan kami, silakan ya. Kami mengajak seperti kayak Kainama, terus Abdul Somad, silakan kalau memang mau masuk supaya kita bisa bicara lebih ini ya, lebih jelas tentang kekristenan dan juga dugaan-dugaan Anda yang selama ini tidak benar itu bisa diklirkan lewat diskusi seperti ini. Seperti Somad kan pernah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir ya. Jadi tolong kalau memang mau masuk silakan. Yahya Waluni juga silakan kalau mau masuk ya. Kami tunggu. Nanti kami akan buka ruang kembali. Oke. Oke Pak. Bisa bicara sebentar. Sebentar Pak, nanti saya kasih kesempatan kepada Anda. Jadi teman-teman, tolong narasumber yang tadi Ibu Widya tolong didukung bagi Anda yang diberkati.
bisa ikut mendukung beliau supaya beliau bisa eksis di dalam pelayanan. Oke, silakan Pak, di apa yang Anda mau sampaikan? Iya, tadi saya ingin menanggapi bicara soal jin. Di dalam kekristenan itu tidak ada namanya jin. Kenapa? Karena Allah yang dikenal Musa menurut Al-Quran mengutuk iblis dan jin. Surat 15 ayat 33 sampai 36. Sedangkan Allah yang dikenal Muhammad menyayangi jin dan iblis. Dan Allah menyuruh iblis itu beriman kepada Al-Quran. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 13. Dan Muhammad adalah kepala jin. Surat Jin ayat yang ke-21 sangat jelas dikatakan di situ bahwa kalau baca ayat jangan dipelintir saya ya. bukan Pak. Saya bukan sudah jelaskan. Oke. Itu terserah Anda lah, Pak. 72 itu. Saya bilang panas, Pak, ulama muda pasti panas. Oke, cukup ya. Oke, nanti kita sambung di diskusi yang berikutnya. Sudah mempelintir ya. Ya, oke. Berani kamu menyebut saya jin. Al-Quranmu sangat menyatakan, Pak. Buka kitab Anda, buka kitab. Ya, ada imam. Oke, sudah cukup ya. Nanti kita lanjut di diskusi berikutnya ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, mengasihi Anda semuanya.